Jadi kemarin tanggal 6 Oktober, jatuh hari Kamis, ya. Saudara Arif itu ada ngechat saya melalui WhatsApp, ya, dan dia bilang, "Malam ko, maaf mengganggu. Saya cuma mau nanya ko, minta koreksi ko dari Sulim Tau saya baru 2 hari latihan." Ya. Seperti biasa, ya, saya akan membahas mengenai kuda-kudanya dulu dalam hal ini. Karena gini loh, kecenderungan orang itu sering menganggap remeh kuda-kuda Sulim Tau, ya. Yaitu kita kenal dengan namanya Yigi Kim Yeung Ma, ya. Banyak orang yang berkata bahwa kuda-kuda kayak gitu buat apa, ya kan? Nggak bisa dipakai buat berantem, nggak bisa dipakai buat fighting. Nah, kalau gini udah aman. Dan dengan menggerakkan pinggul, kita akan mengirim tenaga kita itu ke bawah, ya, tetapi tidak merubah posisi kita untuk condong ke depan atau condong ke belakang. Nah, kalau misalkan saya berubah menghadap arah samping, otomatis akan bentuknya seperti ini. Ya. Wing Chun, Yipman. Oke, kita lanjut ke bagian atas. Ya, tadi udah kita ngomongin soal Yigi Kim Yeung Ma. Sekarang bagian atasnya. Nih, ini beberapa poin yang perlu diperhatikan oleh saudara Arif. Saya nggak akan ngomongin soal bentuknya, ya, karena saya nggak tahu saudara Arif ini ngambil bentuk Sulim Tau-nya itu dari mana. Dari video saya kah? Atau dari video yang lain? Ya, kalau dilihat dari bentuk gerakannya, itu sepertinya memang bukan bentuk saya. Ya, mungkin ada beberapa yang miss, saya juga nggak tahu, tapi mungkin itu bukan Sulim Tau-nya saya, karena ada beberapa yang miss. Kalau bentuk yang lain saya nggak tahu, ya, jadi saya nggak akan komentarkan soal bentuknya. Tetapi saya akan ngomongin soal konsepnya yang harus diperhatikan. Ya, yang pertama itu mengenai posisi Saokun. Ya, posisi Saokunnya, yaitu posisi standby-nya. Yaitu posisi standby itu posisi yang ini, ya. Nah, yang harus diperhatikan pada saat posisi Saokun ini adalah kedua tangan ini bukan berada di depan, ya. Tetapi dia harus ditarik lebih ke dalam seperti yang saya praktekkan. Dan posisinya itu kurang lebih seperti ini. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman lihat dari depan, ya, teman-teman nggak akan melihat tangan saya yang sebelah, ya. Sebelah itu akan tersembunyi. Kepalanya itu ada di belakang dada saya, garis dada saya ini, jadi nggak akan kelihatan. Kalau ini saya taruh di depan, teman-teman bisa lihat, ya, kepalan saya ada di sana. Nah, kalau begini berarti tangan saya ada di posisi depan, ya, di depan tulang iga. Harusnya ini ada di samping tulang iga, seperti ini. Ya, jadi kalau dua kiri kanan seperti ini, kalau dari depan seperti ini. Nah, tujuannya itu adalah untuk membuka area bahu ini supaya dia nggak turun posisi bahunya, tetapi dia akan melihat ke depan. Tetapi dengan konteks dada ini tetap tegak, ya, bukannya dibuat tegap. Nah, kalau ini kan tegap, nah, kalau ini tegak, ya. Nah, itu untuk posisi ya, kalau saya lebih gampang posisi standby lah, ya, posisi standby Sulim Tau lah. Kalau nama itunya Saokun kalau nggak salah. Nah, terus yang kedua yaitu siku. Ya, posisi siku ini kalau misalkan dilihat dari videonya saudara Arif, ini sikunya kurang meruncing. Nah, istilah kurang meruncing itu seperti apa sih? Oke. Sekarang kalau misalkan saya bentuknya fuk, ya, dan posisinya saya samakan dengan posisinya dari saudara Arif. Teman-teman akan ngelihat dari posisi bahu, ya, dia ke arah pergelangan saya, itu akan membentuk sebuah sudut, ya.
entah bagian dalam atau entah bagian luar. Jadi bagian dalam ini ya sama bagian luar itu akan terlihat membentuk sebuah sudut. Karena sikunya tidak meruncing. Ya, posisi siku ini tidak meruncing. Nah, supaya ini posisi meruncing, otomatis saya akan membuat posisi meruncing itu seperti ini. Nah, ini baru meruncing. Jadi kalau teman-teman lihat dari posisi atas ya sampai ke pergelangan, itu akan membentuk suatu garis lurus. Entah itu di bagian dalamnya ataupun di bagian luarnya, itu akan membentuk sebuah garis lurus ya yang meruncing ke center line. Jadi searah dengan center line kita. Ya, kira-kira itu. Ya, jadi posisinya ini yang harus dipraktikkan. Apapun bentuk tangkisannya nanti, entah itu mau bentuk tansau, entah itu mau bentuk futsal atau membentuk jamsau, wusau, ini posisi tetap berusaha untuk mengarah ke bawah. Jadi siku ini selalu mengarah ke bawah. Ya. Itu yang poin keduanya. Kemudian poin ketiga yaitu dibiasakan setiap hyunsao. Hyunsao itu kalau bahasa Indonesianya adalah perputaran pergelangan ya. Jadi tangan ini muter. Nah, usahakan muternya, entah itu mau muternya seperti ini atau itu mau muternya seperti ini, usahakan pada saat muter jangan cuman sekedarnya doang. Jadi teman-teman harus merasakan pada saat muter ada kontraksi pergelangan yang kita rasakan. Itu cara kita melatih supaya pertama pergelangannya lentur dan kedua pergelangannya kuat. Jadi kuat itu bukan seperti kayu yang tidak bisa ditekuk tetapi gampang dipatahkan ya. Nah, tetapi harus kuat seperti rotan. Ya, dia lentur tetapi tetap bentuk dan strukturnya tetap kelihatan ya. Kemudian yang keempat itu adalah tolong mengerti tentang jarak pada saat kita latihan Shu Lim Tao. Ya, jadi di Shu Lim Tao itu ada jarak jauh, menengah, dan dekat. Jadi jarak jauh, menengah, dan dekat. Kalau jauh itu seperti mukul, kemudian menengah itu seperti misalkan kita posisi jamsau atau posisi tansau. Kemudian kalau jarak dekat itu seperti kita posisinya wusau, seperti ini. Nah, kalau kita mengetahui antaranya jarak tersebut, otomatis pada saat kita melakukan di jarak medium, kita akan memperhatikan jarak siku terhadap tulang iga itu harus kira-kira 1 kepal. Itu udah jarak medium. Ya. Kalau jarak jauh ya pasti lebih jauh. Makanya jangan melakukan Shu Lim Tao nomor 2 itu seperti ini karena ini terlalu jauh. Ya, ini bukan tansau, walaupun sama-sama bisa disebut tansau. Tansau itu kan telapak yang terbuka ke atas, itu namanya tansau. Tetapi dengan konteks seperti ini bukan tansau. Ya, tapi tansau yang dimaksud adalah seperti ini. Jadi ada sudut di sini. Di sini siku jaraknya kurang lebih 1 kepal. Ya, begitupun waktu kita paksau, ini 1 kepal. Begitupun pada saat kita bongsau, kemudian tansau itu 1 kepal. Jadi bukan berarti pas bong terus ini turun ke bawah. Ya, jadi mendekati tulang iga si siku ini. Nah, ini nggak ada jarak sama sekali. Nah, ini kurang tepat. Ya, jadi hal-hal kayak begitu yang harus dipahami juga. Nah, selebihnya ya silakan dilatih lagi ya. Karena kalau misalkan kita latihan otodidak itu memang harus punya 2 prinsip, yaitu tabah sama sabar. Ya. Kedua ini yang membuat kita untuk sering memutar video. Contoh misalkan dalam hal ini Saudara Arif ya, sering putar-putarlah video yang menjadi dasar latihan Shu Lim Tao kamu. Ulang terus, dilihat terus setiap detailnya. Karena ini kan istilahnya copy paste nih. Yang namanya copy paste ya jangan diedit dulu gitu kan. Otomatis harus benar-benar dipindahkan sebagaimana bentuk awalnya. Jadi kalau copy kata-kata saya, ya di pastenya juga harus saya. Jangan diilangin A-nya. Tetap bahasanya jadi saya, tetapi kan tulisannya jadi SYA
saya, gitu kan. Ya. Atau disingkat jadi SY, tetap bacanya saya, tapi konteksnya udah berubah. Jadi namanya copy paste itu harus bener-bener saya ya jadi saya gitu. Kamu ya jadi kamu tanpa mengurangi huruf sama sekali. Nah, begitupun waktu latihan Shulim Tao di setiap bentuknya. Kalau saya kan Shulim Tao itu ada 7 gerakan. Dari setiap gerakan 1 sampai gerakan ke-7 kalau bisa setiap gerakan itu diputar berkali-kali ya sampai benar-benar pada saat kita paste ke pergerakan kita itu tidak berbeda dengan yang ada di video. Ya, itu kan masih dalam tahap menghafal. Namanya juga kita menghafal. Nah, nanti kalau kita sudah menghafal, itu harus sering di-repeat. Diulang dan diulang sampai benar-benar kita paham dengan apa yang sedang kita gerakan. Nah, nanti dari situ baru pengembangan dari Shulim Tao-nya disesuaikan dengan disesuaikan dengan fisik ya yang kita punya ya, struktur yang kita punya, karena struktur orang kan beda-beda ya. Nah, begitu pesan saya cara teman-teman kalau mau melatih latihan otodidak ya. Syukur-syukur teman-teman bisa ketemu sama orang yang paham sehingga diajarkan. Karena di Rawamangun pun kami sering latihan mengulang, apalagi Shulim Tao. Shulim Tao dijadikan dasar mengulang. Ya udah punya Chungkyu, ya juga setiap pertemuan latihan itu diulang. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman di Rawamangun ini kami sudah sampai tahapan tertentu, ya sudah misalkan di level sekian, kita akan ngulang ke bawah, ngulang ke basic. Ya, ngulang ke basic. Tujuannya apa? Untuk menemukan sesuatu yang mungkin ketinggalan saat kita memahami di atasnya. Ya, contoh ya, ini cuma sharing aja sama teman-teman, mungkin sama saudara Arif juga. Karena kalau misalkan kita miss, kita bosen, kita nggak mau back to basic atau kita tidak mau mengulang, ya biasanya kita akan skip sesuatu yang menurut kita itu penting sebenarnya. Contoh ya, waktu Cisau, ya Cisau itu kan istilahnya latihan wajib buat kami yang praktisi Wing Chun kan. Nah, pada saat kita Cisau, terus tiba-tiba kita goyang. Kita gampang terpukul mundur sama tekanan-tekanan yang diberikan oleh lawan Cisau kita. Nah, di sana kita harus paham, ya, pada saat kuda-kuda kita goyang, naik turun, jempolnya keangkat gitu kan, seolah-olah kita terkesannya gampang kena pressure dari teman Cisau kita harus paham bahwa ada something yang salah sama kuda-kuda. Itu harus balik lagi ke bentuk kuda-kuda Shulim Tao. Contoh ya, kalau kuda-kuda yang tadi saya jelaskan, Yigi Kim Yeung Ma, yang seperti saudara Arif praktekkan, itu udah pasti waktu Cisau itu nggak akan kokoh, nggak akan ada groundingnya, nggak akan ada routingnya, ya. Otomatis kita yang seperti itu harus bertanya, ada apa dengan Yigi Kim Yeung Ma yang kita latih? Kita balik lagi ke Shulim Tao. Kalau di Shulim Tao nggak ketemu, kita harus bedah satu persatu. Misal contohnya, ya udah kita pelajari dulu, kita pahami dulu Yigi Kim Yeung Ma-nya secara mendalam. Ya, tidak perlu dipraktekkan Shulim Tao-nya, tetapi kita pahami dulu segi-segi yang ada di Yigi Kim Yeung Ma. Kita praktekkan Yigi Kim Yeung Ma-nya aja, gitu. Sampai kita nemu. Sudah itu kita masuk ke Shulim Tao, dicampur dengan gerakan-gerakan tangan dan lain sebagainya. Udah itu baru kita coba Shulim Tao lagi. Dan itu memang butuh waktu dan butuh proses, butuh pengulangan berkali-kali. Nggak bisa satu kali balik, satu kali selesai, nggak. Ya, itu yang harus dipahamin sama teman-teman. Dan jangan pernah skip. Jadi misalkan, waduh, kuda-kudaku tidak kokoh waktu Shulim Tao. Ya udah deh, gue pakai otot aja, gue pakai bobot aja untuk neken lawan. Berarti kita ada skip di sana, skip sesuatu di sana. Ya, sama
Halnya seperti misalkan kayak kemarin, saya sering banyak meluruskan tentang shifting sama teman-teman. Ya, shifting ini memang nggak bisa dibilang praktikal. Tapi shifting ini bukan bentuk shiftingnya ya, tetapi konsepnya. Ya, bagaimana kita mengatur posisi untuk routing secara keseluruhan tubuh kita, bukan dalam bentuk shiftingnya. Nah, orang-orang atau teman-teman, kenapa saya nggak ngerti masih banyak tumitnya yang digerakin untuk posisi shifting, padahal tumit itu dijadikan poros. Hal itu terjadi misalkan pada saat drill, pada saat kita pakai bongsau, misalkan kita pakai tanda, misalkan kemudian shiftingnya nggak berfungsi, terus nggak ketemu kenapanya, skip gitu. Padahal udah latihan cumkyu, tapi nggak ketemu tuh kenapanya, why gitu, skip, dan nggak pernah mau nanya kenapa gitu, dan nggak pernah mau nyari tutorialnya seperti apa, ya udah skip aja gitu. Nah, kemudian pas skip itu diganti apa? Diganti side step dan lain sebagainya. Ya, kemudian dari situ mungkin lari lebih mudah ke stepping. Tapi pada saat stepping kok goyang, ya udah gitu, ya udah kita nggak pakai steppingnya Wing Chun deh, kita ganti pakai steppingnya bela diri yang lain. Yang penting lebih kokoh dan lebih mantap. Kita skip lagi tuh steppingnya Wing Chun. Akhirnya kita melewatkan beberapa poin penting saat kita mau latihan Wing Chun yang lebih mendalam. Ya. Itu banyak kejadian dan saya juga nggak tahu kenapa gitu. Kenapa selalu begitu? Saya aja istilahnya sampai detik ini aja masih terus menggali apa yang kurang. Memang pada saat kita prakteknya kita tidak bisa terlalu memikirkan bentuk. Ya betul, memang kita tidak perlu memikirkan bentuk. Tetapi kita bisa memahami segala sesuatu itu kan dari dasar, ya kan? Dari dasar. Coba sekarang praktisi mana ya yang berlatih tanpa balik ke dasar? Silahkan tulis kolom komentar kalau misalkan ada senior saya, ada master di atas saya. Apakah memang bisa berlatih tanpa harus mengulang ke dasar? Ya, untuk menemukan sesuatu yang lebih penting dari bela diri tersebut tanpa mempelajari ke dasar. Ya, silahkan mohon bisa meluruskan pemahaman yang mungkin pemahaman saya keliru dan sesat. Oke? Nah, jadi itu sharing saya ya buat teman-teman dan mungkin cukup sampai di sini aja apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan permintaan dari Saudara Arif. Ya, saya juga tidak menutup kemungkinan buat teman-teman mau komentar di video ini, silakan komentar. Silakan meluruskan kalau memang pemandangan saya sedikit sesat ya dalam berlatih Wing Chun. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan teman-teman masukan bisa menambah kosakata yang saya pelajari sampai dengan detik ini. Oke, kira-kira itu aja ya. Nanti kita ketemu lagi di video saya yang akan datang. Sampai ketemu lagi, salam Wing Chun Harmoni Indonesia.